Yang paling galak siapa? Ibunya. Yang buat dia nangis siapa? Ibunya. Boya kamu jangan mager terus di kamar. Namanya anak cewek, di kamar terus mager. Bagi saya biasa, tapi ibunya nggak bisa terima. Oke, jadi bagaimana ada orang yang ketika dia sudah menjadi santri, di pesantren dia sholat, di pesantren dia tahajud, tapi ketika balik rumah, dia balik lagi default lagi. Nah, itulah kekuatan kondisi, kekuatan lingkungan. Lingkungan itu akan memaksa orang untuk jadi baik. Nah, pertanyaannya gimana kalau dia di rumah? Jadi gini, pertama saya harus kasih tahu dulu sama bunda-bunda sekalian. Pertama, kita itu tidak juga harus berharap bahwasanya setiap anak itu jadi ulama atau setiap anak itu jadi kiai, gitu kan ya. Itu juga tidak, karena anak itu memang potensinya nanti akan dikasih Allah beda-beda. Bayangin kalau semuanya jadi ngisi kajian, siapa yang nyiapin sound system, siapa yang nyiapin misalnya desain tempat, siapa yang nanti opera-opera dalam bidang yang lain. Maka Allah itu membagi tugas dakwah sebagaimana Allah membagi rizki. Ada yang rizkinya di bidang laut, ada yang rizkinya di bidang darat, ada yang rizkinya di udara, ada yang jadi pilot, ada yang jualan, ada yang misalnya buka toko, ada yang kerja karyawan dan segala macam. Kerjaannya pun beda-beda. Sama, dakwah itu seperti Allah bagi rizki, jadi rizkinya beda-beda. Yang penting yang harus kita tanamkan, nak, jangan sampai kamu keluar daripada jalan dakwah, apapun itu yang menjadi sebuah kontribusimu bagi jalan dakwah. Tapi Ustadz, dia sekarang masih perlu disuruh-suruh. Ya, memang itulah namanya laki-laki. Laki-laki itu lebih lambat dewasa daripada perempuan. Laki-laki lebih lambat dewasa daripada perempuan. Jangankan anak ibu, saya aja, kalau saya tidak menaruh diri saya di dalam lingkungan yang memaksa saya untuk berbuat baik, saya pasti akan jadi kayak begitu juga. Saya akan ngabisin hidup saya untuk nonton, saya akan ngabisin hidup saya untuk main game, saya akan ngabisin hidup saya untuk traveling, jalan-jalan, sholat di akhir waktu misalnya, ataupun bangun tahajudnya jarang-jarang, puasa nggak pernah. Ya karena gitu, kalau saya ngikutin kalau saya tidak punya lingkungan yang ngecek saya terus. Nah, jadi pentingnya kalau seandainya dia pulang pas liburan, dia harus punya komunitas. Dia harus punya teman-teman yang senantiasa ngingetin dia. Dan kalau memang di rumah belum bisa diminta untuk seperti itu, saran saya diajak ngobrol terus aja. Tapi mungkin bentuknya bukan jadi gini, anak-anak itu kebanyakan sekarang mendapatkan pressure dari orang tua. Dan pressure-nya biasanya kayak tadi, biasanya dibandingin sama yang lain. Biasanya, kamu itu anak pesantren tapi bangunnya telat, gitu kan ya. Kamu masa kalah sama ayam? Dibandingnya sudah sama ayam. Dan tadinya lebih bagus dibandingkan sama teman yang lain. Itu temanmu pesantren di rumah bagus, ngisi kajian, ngisi terawih, kamu bangunnya susah, santri macam apa kamu, misalnya gitu. Nah, itu kadang-kadang dia pressure berat. Lebih baik kalau misalnya diajak ngomong, misalnya contoh gini, nah, ibu tuh senang banget kamu sudah pergi ke pesantren, alhamdulillah senang banget kamu sampai sekarang masih istiqomah. Tapi Umi itu berharap, senang banget kayaknya kalau kamu tuh suatu hari bisa misalnya di masjid jadi imam, ngisi kajian. Oh janganlah, kalau ngisi kajian terlalu tinggi ya, di masjid jadi imam gitu kan ya. Atau minimal ya nemenin Umi ketika jalan-jalan, jangan mager aja di kasur kayak gitu. Nah itu namanya ngomongan lebih positif. Coba diajak dengan cara yang positif tadi. Atau misalnya tadi, nah, kalau seandainya kamu itu di rumah, kalau kamu kayak gini, bukannya nanti kalau kamu nanti pesantren kamu harus nyesuaiin ulang lagi. Nah, kalau seandainya kamu bangun juga di rumah, bukannya lebih bagus, lebih enak. Karena memang orang tua itu beda-beda. Ada teman saya, begitu di pesantren, anaknya berubah total. Sampai di rumah juga berubah. Bahkan orang tuanya ikut berubah. Ada teman saya, pulang dari pesantren anaknya, mereka pulang kampung ketika lebaran. Tahu apa yang terjadi? Biasanya kalau mereka naik mobil, bablas aja. Baru kali itulah, karena anaknya sudah pesantren, itu pas lagi kemudian Isya, berhenti di jalan, sholat. Pas kemudian tengah malam, anaknya bilang, saya mau tahajud, berhenti di jalan tahajud, rest area. Nah, itu luar biasa. Tapi tidak semua anak kayak gitu, gitu kan ya. Dan kita harus menerima bahwa selama anak kita sudah mau di pesantren saja, itu sudah kebaikan besar. Intinya gini,
anak itu sudah baik, tinggal kita tambah kebaikan-kebaikan pada mereka. Karena kalau kita pushnya terlalu tinggi, nanti mereka bisa jadi putus. Nanti mereka mikir gini, aku sudah berusaha yang paling kuat loh sebenarnya, cuma kok aku tidak dihargai. Nah itu khawatirnya. Tapi ibu pasti yang lebih tahu anaknya lebih daripada Felix Xiao. Ibu tahu kapan bisa berkata keras, ibu tahu kapan bisa berkata lembut. Karena memang ya kadang-kadang di rumah juga begitu. Kayak misalnya anak saya juga pesantren, ketika pulang di rumah kadang-kadang juga begitu. Yang paling galak siapa? Ibunya. Yang buat dia nangis siapa? Ibunya. Boya kamu jangan mager terus di kamar. Namanya anak cewek, di kamar terus mager. Bagi saya biasa, tapi ibunya nggak bisa terima. Ayo sini pergi sini segala macam. Ya udahlah. Namanya ibunya lebih tahu. Kalau misalnya nanti bapaknya ikut-ikutan, bisa kita yang kena omel. Mendingan ya sudah nggak apa-apa. Ibu insya Allah lebih tahu. Cuma yang tadi perlu kita sampaikan, cara komunikasi itu kadang-kadang lebih perlu untuk tadi. Pertama, minimal kita sudah menghargai apa yang sudah dia perbuat dan kita respect dan kita apresiasi dengan apa yang sudah kita perbuat. Hanya saja sampein aja. Tapi ya namanya ya nak ya, namanya ibu kan pasti menginginkan yang paling baik. Walaupun mungkin ini agak sedikit mungkin agak buat kamu tertekan, tapi ini adalah doa ibu. Mohon maaf ya nak kalau misalnya ibu mungkin berharap terlalu banyak, tapi senang deh kalau nanti ibu bisa lihat kamu ke masjid setiap kali azan. Ibu senang deh kalau melihat kamu misalnya kamu jadi imam. Supaya kenapa? Supaya itu bisa jadi tambahan-tambahan pahala buat ibu. Nah kalau misalnya dia pesantren masih gara-gara ibu pas SMA, ya memang itu perlu diubah, tapi pelan-pelan. Ada satu alasan saja, misalnya dia bilang saya pesantren karena ibu yang minta. Itu bagi saya sudah surga sebelum surga itu. Kenapa? Karena bagi seorang anak yang berbakti sama ibunya, itu Allah mudahkan hidayah bagi dia. Artinya gak ada masalah ketika seorang anak misalnya dia pesantren karena ibunya minta dia pesantren. Bagi saya itu bagus banget. Itu sudah keren. Kenapa? Karena ibunya itu dia tahu bahwa ibunya itu adalah seseorang yang walaupun dia susah untuk itu dia masih mau melakukan. Nah, itu sudah modal yang bagus, tinggal dinasihatin terus menerus aja. Insya Allah ya. Jadi artinya tidak semua orang itu seperti Ustadz Adi, nah, gitu kan ya, nggak disuruh ngapal sendiri, gitu kan ya, nggak disuruh ngapain ya sendiri, enggak semua. Kadang-kadang ada beberapa orang yang jalannya seperti Ibnu Hajar, yang ngafalnya sulit, yang kemudian ada juga jalannya seperti sahabat-sahabat yang lain, yang mungkin dia nggak pernah tahajud, yang dia mungkin nggak pernah sholat on time, tapi ketika disuruh berjihad paling depan. Ada sahabat-sahabat yang kadang-kadang jihad itu nggak pernah menunjukkan kualitasnya, kadang-kadang sholat bacaannya cool terus. Itu ada tuh sahabat-sahabat yang sholatnya cool terus, tapi ketika disuruh berikan harta, itu memberi hartanya luar biasa. Nah jadi kita belum tahu anak kita ini dapat rezeki yang mana. Dapat rezeki yang mana? Sebagai orang tua tentu kita pengen semuanya. Kita pengen anak kita ulama, kaya, pinter, kuat. Tapi ya kadang-kadang Allah bagi rizkinya mungkin tidak sama antara satu dengan anak yang lain. Jadi yang penting adalah dia tetap di jalan dakwah. Nah, yang penting kamu tetap di jalan ini. Kalau sana ibu mati, kamu harus tahu bahwasanya ibu nanti di bawah tanah itu cuma bisa diselamatin sama Quranmu, sama sholatmu. Jangan tinggalin Quranmu, jangan tinggalin sholatmu. Di bawah sana nanti ibu perlu banyak penerangan. Tolong tetap ada di jalan ini. Bagus tuh. Nanti ibu sudah meninggal, misalnya dia tetap ingat. Kan ya. Apalagi yang kita harapkan. Lihat di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf, itu yang membuat Yusuf tidak jadi zina, bukan dikatakan bukan karena ingat Allah. Tapi apa yang dikatakan? Dia ingat bapaknya. Itu surat Yusuf tuh. Jadi bukan hanya karena ingat Allah. Ingat Allah ya pastilah ya. Gitu kan ya. Tapi triggernya adalah dia ingat bapaknya. Dan dia tahu, wah ini bapak saya kayak gini wajah. Jadi wajah bapaknya itu membuat dia gak jadi zina. Karena dia tahu kalau dia zina bapaknya sedih. Karena dia tahu ketika dia zina, bapaknya pasti akan merasa kecewa. Maka dia nggak jadi zina gara-gara ditampilkan oleh Allah wajah siapa? Bapaknya. Jadi gitu ya, siapa tahu nanti ibu wajahnya juga keinget-inget terus sama dia gitu kan ya. Nanti pas lagi azan wajah ibu yang teringat. Nah, ibu tinggal berdoa aja. Ibu tinggal angkat tangan. Insya Allah ini angkat tangan berdoa ya, bukan angkat tangan menyerah maksudnya. Nah, jadi ini sudah modal yang bagus bagi ibu. Kalau sudah punya anak pesantren, buat aja dia nyaman dulu di sana. Kalau misalnya nanti besok-besok setelah SMA, kamu mau lanjut kemana? Ibu maunya aku lanjut kemana? Nah, ibu mungkin harus berpikir dari situ. Oke, menurut ibu sudah senang banget kamu sudah lanjut SMA, SMA mu pesantren. Sekarang ibu yang mau dengar kamu mau kemana?
Nanti kalau ada sesuatu mungkin yang ibu preferensinya ada, ibu akan bilang sama kamu. Tapi menurut kamu gimana? Aku pengen jadi arsitek, Bu. Oke, kalau gitu kamu mau ke bagian yang kamu mau ke kota mana nih? Ada Bandung, ada Jogja, ada Jakarta. Menurut ibu jangan Bandung ya, misalnya, dengan ya. Karena kayaknya pergaulan di sana agak-agak gimana. Oke, kamu kesini aja, misalnya, boleh. Nah, coba untuk dengerin omongan dia lebih banyak. Siapa tahu itu adalah salah satu kunci untuk komunikasi dengan lebih baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita bisa selesaikan sampai di sini. Kalau ada yang salah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada yang baik, pasti hanya berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.